Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin, wa bihi nasta'in, wa ala umuri dunya waddin, wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin, wa ala alihi wa sahbi ajmain, amma ba'du. Bapak Ibu guru yang saya hormati, hadirin hadirat yang berbahagia, serta teman-temanku yang saya sayangi. Pada kesempatan kali ini, marilah kita mengupas tentang salah satu tugas agung yang diamanahkan Allah kepada kita. Setiap manusia memiliki perjalanan hidupnya, mulai dari tahapan belajar, menghadapi ujian, dan mencapai kesuksesan. Tentu semua itu terdapat peran dari orang-orang terdekat kita, salah satunya dari orang tua. Jangan sampai kita menganggap kesuksesan kita karena usaha kita saja. Tentu di dalamnya ada ridha Allah melalui doa orang tua. Allah mengatakan bahwa ridhonya Allah adalah ridhonya orang tua. Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan kita untuk selalu berbakti kepada kedua orang tua kita. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Quran surah Al-Isra ayat 23. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana imma yablughan indakal kibara ahaduhuma aw kilahuma fala taqul lahuma uffin wala tanharhuma wa qul lahuma qawlan karima. Shadaqallahul azim. Dan Rabbmu telah memerintahkan kepada manusia, janganlah ia beribadah melainkan hanya kepadanya, dan hendaklah berbuat baik kepada kedua orang tua dengan sebaik-baiknya. Berapa banyak jasa orang tua kita, berapa besar kebaikan ibu bapak kita. Apakah kita dapat menghitungnya? Ibu yang mengandung kita selama 9 bulan, kita di rahim ibu selama itu, diberi makan, bernapas, ikut kemanapun ibu pergi. Dan sampailah ibu melahirkan kita. Bapak kita juga berusaha dan terus bekerja mencari nafkah keluarga dan membiayai kebutuhan kita. Hari Senin bersih-bersih, pasang bendera biar berkibar. Iya. Cukup sekian dan terima kasih. Maaf jika ceramahnya panjang lebar. Pak Topik menjahit kopiah. Kopiah dijahit beldu yang utuh. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. طارت روحي حبا
A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Yang terhormat Bapak Kepala Sekolah Emiya Solahiyah, Bapak Adi Musyafa Abdurrahman MPD, dan yang saya hormati beserta guru-guru Emiya Solahiyah dan para hadirin teman-teman semuanya. Mudah-mudahan kita semua senantiasa selalu ada dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, perkenalkan nama saya Natasha Amanda Febriani dari kelas 3B. Berdirinya saya di sini akan membawakan pidato yang berjudul I Love Quran, Aku Cinta Quran. Jamaah, oh jamaah. Cukuplah bagi kita sebagai generasi umat Islam saat ini, sebagai umat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang teristimewa, meyakini dengan sepenuh hati bahwa Al-Quran adalah sebaik-baik petunjuk hidup, sumber kebahagiaan dan jalan keselamatan, meyakini dan meridhoi semua hal-hal yang telah Allah atur dalam Al-Quran yang mulia. Sebagaimana firman Allah dalam Al-Quran, Quran Surah An-Naml ayat 77. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa innahu lahudaw wa rahmatul lil mu'minin. Shadaqallahul adzim. Dan artinya, dan sesungguhnya Al-Quran itu benar-benar menjadi petunjuk dan rahmat bagi orang-orang yang beriman. Hadirin, oh hadirin, berikut ini adalah beberapa keutamaan membaca, mempelajari, dan mengamalkan Al-Quran, yaitu yang pertama, manusia yang terbaik. Yang kedua, dikumpulkan bersama para malaikat. Yang ketiga, menjadi syafaat di hari kiamat. Yang keempat, sebagai ladang pahala. Yang kelima, kedua orang tua mendapatkan mahkota surga. Teman-teman, boleh bertanya tidak? Apakah hari ini sudah membuka dan membaca Al-Quran? Kalau sudah, alhamdulillah. Teman-teman yang berbahagia, ayo kita cintai Al-Quran, kita baca terus Al-Quran. Dengan cinta Al-Quran, insya Allah kita akan selamat dunia akhirat. Amin ya robbal alamin. Tapi sebaliknya, jika kita tidak cinta Al-Quran, tidak pernah membaca Al-Quran, bahkan menjauhi Al-Quran, maka kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, "Man ja'alal Quran khalfahu saqahu ilan nar." Barang siapa yang jauh dengan Al-Quran, maka akan didorong dan dijebloskan masuk ke neraka. Na'udzubillah, tsumma na'udzubillah. Demikianlah pidato saya. Mohon maaf bila ada kesalahan. Teman-teman, salawatan yuk. Allahumma rahamna bil Quran waja'alhu lana imaman wa nuran wa hudaw wa rahmah. Allahumma dzakirna nasina wa alimna. Minhuma jahilna warzuqna tilawatahu anna al-laili wa atraf
rahmatan ya rabbal alamin. Amin. Gula manis rasanya, kalau gurih itu santan. Sekian pidato dari saya, bila ada salah mohon dimaafkan. Buah rambutan biji selasi. Cukup sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alkisah. Diceritakan ada sebuah pohon angker yang sangat menyeramkan. Ada cerita bahwa di wilayah pohon itu sering terjadi penampakan dan kecelakaan yang mengakibatkan hilangnya nyawa seseorang. Hingga warga beranggapan semua peristiwa tragis itu diakibatkan oleh pohon yang sudah dianggap angker tersebut. Hingga suatu hari, kepala desa sudah sangat geram dengan pohon itu dan berniat untuk menebangnya. Pokoknya saya tidak mau tahu. Pohon angker itu harus ditebang. Saya sudah capek mendengar keluhan para warga tentang pohon angker itu. Sudah banyak orang yang ditakut-takuti penampakan. Bahkan banyak korban kecelakaan lalu lintas yang mati gara-gara pohon angker itu. Waduh, tapi Bu Lora, begini loh. Ekel sudah menyuruh orang, tapi tidak ada yang berani menebang pohon angker itu. Terus gimana dong? Kalau emang tidak ada orang yang mau, saya sendiri yang akan menebang pohon itu pakai bom, biar hancur sekalian. Apa? Pakai bom? Aduh, bahaya loh Bu Lora. Apa tidak sebaiknya kita tanya ke Pak Yai dulu? Orang pintar di desa ini. Halah, kelamaan. Tapi... Gak usah tapi-tapian. Aduh, gimana nih? Gawat. Lebih baik Ekel lapor ke Pak Yai aja kalau gitu. Capcus. Halo penonton, tak usah takut sama saya ya, karena takut sama hantu itu sudah nggak zaman loh. Saya nggak bermaksud nakutin kok. Saya cuma ingin ngenalin ke teman-teman saya. Mereka semua lucu-lucu loh. Kalau nggak percaya, saya panggilin ya. Hai guys, tunjukkan pesona kalian. चौक चांदनी चौधरी ढाबा रात दिन यहाँ शोर शराबा चाहे नॉन वेज और वेज है आधा बश्क कीजिए क्या है इरादा चाहिए नान या रोटी चाहिए नान या बोटी मंगा लो राम धर्म भ्रष्ट हो जाए किचन से आवाज चिकन कुकड़ू कू तेरी भूख का इलाज चिकन कुकड़ू कू यही कहता है आज चिकन कुकड़ू कू खाली पेट का इलाज चिकन कुकड़ू कू Aduh, apa-apaan ini? Jelek kok narsis dan alay kayak gitu. Itu kan sifatnya manusia. Itu tidak
Hadap kanan. Astagfirullahaladzim. Ya Tuhan, ampunilah dosa-dosa demit-demit ini Tuhan. Aduh, sabar. Begini ya, maksud saya badannya saja, kepalanya juga searah sama badannya. Gitu, paham? Sabar. Ayo, kita ulangi lagi. Siap. Gerak. Hadap kanan. Gerak. Nah, itu benar. 2 langkah maju. Jalan. 2 langkah mundur. Jalan. Maju mundur. Cantik. Jalan. Maju mundur cantik. Kedip mata dia kau tertarik. Mundur lagi. Cantik. Berhenti. Bagus. Gawat Ratu, tolong. Hei, kamu kerja apa? Gawat Ratu, manusia akan menghancurkan alam kita Ratu. Gawat, tolong Ratu. Hahaha, saatnya kau merasakan kehancuran pohon jelek. Stop Bulura, stop. Bulura, kenapa sampean bertindak gegabah seperti itu? Pak Yai, pohon itu sudah tidak bisa dibiarkan lagi. Sudah banyak korban kecelakaan mati akibat pohon itu. Astagfirullahaladzim. Aduh, ngeten mawon Bu. Biar sampean puas, saya buka mata batin sampean. Terus monggo nanti berinteraksi dengan bangsa goib. Biar jelas apakah semua masalah yang terjadi ini akibat pohon angker itu atau bukan. Sekarang sampean di sini saja Bu. Saya mau berinteraksi dengan demit-demit itu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mohon maaf jika bangsa kami mengganggu bangsa kalian. Aku rapopo. Tapi ojo langsung main serobot ngono nek ana apa-apa. Awak dhewe gak salah apa-apa kok difitnah neko-neko. Oh, jadi kesimpulannya yang menyebabkan kecelakaan di daerah ini bukan sampean dan kawan-kawan. Gila apa? Ikut campur urusan Tuhan. Hidup mati itu urusan Allah, bukan urusan demit kayak kami. Kalaupun ada kecelakaan terus mati, ya itu sudah takdir dari Allah. Kalau pengen protes, ya protes saja ke Allah. Tapi kok kejadiannya selalu di tempat ini? Semua yang terjadi itu sebab ulah manusia itu sendiri. Manusia pada ugal-ugalan saat berkendara, tidak patuh terhadap tata tertib lalu lintas. Ya akhirnya tabrakan, terus mati. Lah sial, apa setiap orang yang lewat sini selalu kecelakaan terus mati? Tidak kan? Ya cuma manusia yang tidak tertib saja yang kecelakaan. Dan itu semua sudah menjadi takdirnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya napa Bulura? Sudah jelas apa belum? Tapi Yai, mereka juga sering nakutin warga sini loh. Nakutin kundulmu. Ya manusia itu yang salah tafsir. Kami ini kebetulan sedang nongkrong, gosip bareng. Terus kelihatan oleh manusia. Dan terus manusia yang lihat tadi langsung lari karena takut setelah melihat kami. Padahal kami gigit sedikit pun tidak. Kok manusia pada ketakutan? Iman manusia itu gimana tuh? Bangsa demit ini tidak perlu ditakuti. Itu loh yang ada di atas. Gusti Allah yang harus kalian takuti, so manusia. Yo, demit. Pun. Berarti pun jelas toh. Sekarang saatnya bangsa manusia dan bangsa demit berdamai. Sebab demit dan manusia itu sama-sama makhluk ciptaan Allah.
kita semua ini sebenarnya hidup bersama. Hanya saja dimensinya yang berbeda. Kalau begitu, mari bangsa manusia dan bangsa demit berdamai. Karena kita sudah saling salah paham dan berburuk sangka. Sudah, ayo kita damai. Ayo. Ayo Yoga, silahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Ke pasar Minggu membeli beras. Tidak lupa membeli minyak yang job salamnya keras. Mudah-mudahan duitnya banyak. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ikan mas di sambal tomat. Hasil memancing tadi pagi. Jawab salamnya sudah kompak. Juga ucapkan terima kasih. Hamdan wa syukran lillah. Salatan wassalaman ala rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Amma ba'du. Yang juga hormati Bapak Kepala Sekolah, yaitu Bapak Adib Abdurrahman MPD, yang arif bijaksana dan mudah-mudahan beliau semua sehat. Beliau sehat panjang umur. Amin. Ya Rabbal Alamin. Tidak lupa yang selalu juga hormati ialah pahlawan tanpa tanda jasa, yaitu para Dewan Guru MI As-Salahiyah yang juga tidak bisa sebutkan satu persatu. Dan mudah-mudahan beliau semua sehat, panjang umur, dan dilimpahkan segala keberkahan. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Yang pertama dan yang paling utama yang juga hormati, tidak lain dan tidak bukan ialah Bapak Lurah kesayangan kita semua. Siapa lagi kalau bukan Bapak Haji Edi Hermawan beserta jajarannya yang sangat dermawan dan bijaksana, sehingga Desa Jaya Mukti ini menjadi desa yang maju dan makmur. Mana tepuk tangannya dong? Dan mudah-mudahan beliau semua sehat, panjang umur, dan dilimpahkan segala keberkahan. Aminkan dong Ibu, Bapak. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Siapa yang cinta pada nabinya pasti bahagia dalam hidupnya. Ya Rasulullah bareng dong. Salamun alaik ya Rafi asyani wadaroji. Beli busa campur ragi, beli jamu campur sekoteng. Gak kerasa ketemu lagi sama Yuga yang paling ganteng. Yang paling ganteng. Para hadirin yang juga hormati, pada kesempatan yang berbahagia ini juga bermaksud menyampaikan dua patah kata pidato yang berjudul pentingnya menuntut ilmu. Teman-teman, ada yang tahu enggak kenapa sih menuntut ilmu itu penting? Mau tahu jawabannya? Menuntut ilmu itu hal yang utama dalam agama Islam. Islam memandang menuntut ilmu sebagai ibadah. Jauh sebelum UNESCO menggalakkan program wajib belajar, panutan kita Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam telah bersabda, "Tolabul ilmi
muslimin wa muslimatin. Menuntut ilmu itu wajib bagi seluruh umat muslim. Ini berarti bahwa menuntut ilmu itu diwajibkan bagi seluruh umat muslim, baik laki-laki maupun perempuan, baik anak-anak maupun orang dewasa, baik bapak-bapak maupun ibu-ibu, bahkan sampai kakek-kakek dan nenek-nenek sekalipun masih diwajibkan menuntut ilmu. Oh kawan-kawan semua, yuk kita menuntut ilmu, ilmu agama, ilmu dunia, tanpa pernah kenal jamu. Sekali lagi bareng dong. Oh kawan-kawan semua, yuk kita menuntut ilmu, ilmu agama, ilmu dunia, tanpa pernah kenal jemu. Para hadirin yang dirahmati Allah, sebagai seorang muslim kita dituntut untuk menuntut ilmu, karena ilmu akan mengangkat derajat seseorang di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Mujadalah ayat 11 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Yarfa'illahul ladina amanu minkum walladina utul ilma darajat. Artinya Allah akan mengangkat derajat seseorang yang beriman dan berilmu dengan beberapa derajat. Subhanallah, itu janji Allah. Dan Allah Subhanahu wa taala akan mengangkat derajat kita kalau kita berilmu. Sebagai contoh, sampai sekarang kita masih mendengar nama Ibnu Sina dengan ilmu kedokterannya, yang dari kecil umur 10 tahun sudah hafal 30 juz Al-Quran. Atau Al-Khawarizmi, sang ahli matematika, atau sang ahli robotika Al-Ghazali. Mereka adalah contoh-contoh beberapa ilmuwan Islam yang terkenal karena keilmuannya sepanjang masa. Walau mereka sudah tidak ada, tetapi derajat mereka mulia di mata dunia. Teman-temanku sekalian, para ibu bapak guru dan para ibu bapak wali murid yang juga hormati, mungkin pidato juga dicukupkan sampai sini dulu. Lain kesempatan dan waktu kita bisa berjumpa lagi. Jari telunjuk untuk menunjuk, cincin kawin di jari manis. Kulihat teman-teman sudah mengantuk. Tenang saja, pidatonya sudah habis. Burung irian, burung cendrawasih. Cukup sekian dan terima kasih. Wabillahi taufik wal hidayah, warridho wal inayah, walafu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan dong. Itulah penampilan Ananda. Wariskan kejayaan. I'm on Thursday, it's a Thursday. This is Carl Sunday on the worst day. When I was in the class and this was say, I was in the on the chair and I was yeah. Started now, so we go like that. Tetap semangat dan bukan banyak tantangan. On the night time, we have to come up yeah. Just watch and the sing is the way of Nama Arena 533 Sampai peradaban Drama Arena 533 Wariskan kejayaan. Penasaran dengan alur ceritanya? Simaklah dengan seksama. Check it out. Astagfirullahaladzim, ini anak-anak zaman sekarang. Mama. Iya ya, ada apa? Ini mah, masa anak sekolah ketahuan? Subhanallah, Mama jadi khawatir dengan anak gadis kita.
Iya nih mah, ayah juga khawatir dengan anak kita Suminat. Mana sih Suminat? Kok jam segini belum pulang? Stop. Datang-datang bukannya salam malang DJ. Mau dibawa kemana bangsa ini kalau generasinya kayak kalian? Lah, sudah lama, mumpung masih muda, kapan lagi coba? Ini Cukup, Suminat ikut ayah ke kamar. Dan kalian pulang ke rumah masing-masing. Suminar, ayah dan mama sudah sepakat untuk memasukkanmu ke dalam pondok pesantren. Mama takut kamu terlibat pergaulan bebas. Apa? Pondok pesantren? Mama tega sama Suminar. Suminar, ayah sama mama bukan berdebat, tapi kami ingin kamu jadi anak yang soleh, anak yang berguna bagi bangsa dan negara, anak yang lebih baik dari ayah dan mama. Kami sayang sama kamu. Aku mau masuk pondok, mama jangan main ya. Akhirnya, Suminar pun setuju untuk dimasukkan ke sebuah pondok pesantren yang berada di Dusun Kabunan, Desa Madiwarno, Kecamatan Sukorejo, yang bernama Pondok Pesantren Darul Amanah. Esokan harinya. Assalamualaikum, Ustazah. Waalaikumsalam, ada yang bisa kami bantu, Pak? Jadi gini, Ustazah, saya insya Allah ingin menitipkan anak saya. Mohon dibimbing agar anak saya menjadi wanita yang soleha. Siap Pak, insya Allah kami akan berusaha semaksimal mungkin. Gini loh Ustazah, anak saya gak betah di sini. Masa satu kamar 20 orang? Pokoknya saya gak mau tahu. Anak saya harus diistimewakan. Di kamarnya harus ada AC, TV, kulkas, dan makanannya harus enak. Jadi gini Bu, di pondok ini kita diajarkan kebersamaan dan kesederhanaan. Kalau ibu mau fasilitas yang istimewa, carinya di hotel bukan di sini. Baiklah, kalau begitu saya titip anak saya. Ya udah, sekarang Suminar sama Markona jadi sahabat ya. Setelah 3 tahun lamanya, Suminar pun ditunjuk menjadi keamanan. Pada suatu malam, terdapat santri yang memiliki niatan buruk. Hei man, antuma ta'alna. Mau kemana kalian? Jam segini masih keluyuran. Ini Uti mau nganterin dia ke hamam. Hamam kan ke sana, bukan ke sini. Bohong kalian. Maaf Uti, kami gak betah di pondok, kangen orang tua. Makanya kami berniat untuk kabur. Udah. Sekarang kalian pergi ke hamam bersih-bersih dan istirahat ya. Suminar pun pulang ke rumah dengan membawa bekal untuk terjun ke masyarakat. Mama, ayah, Kamu begitu berarti dan istimewa di hati. Masya Allah, anak mama sekarang udah cantik, soleh, pinter lagi. Alhamdulillah, semua berkat doa mama sama ayah. Kini dia menjadi pelopor ibu-ibu, nyambel pakai lalap daun sampe dan pucuk daun buah ngorak. Ibu, ayo sini kumpul. Saya kumpulkan ibu-ibu di sini untuk menyampaikan hasil ekspor makanan lalap daun sampe dan pucuk buah ngorak kita. Alhamdulillah, kita sudah ekspor ke 100 negara bagian dalam. Dan Suminar bersama ibu-ibu lain bisa mengeksplor daun sampe. Kami dari kelas 5B akan membawakan drama musikal yang berjudul Bandung Bondowoso. Sebelumnya, maaf bila ada kata-kata yang kurang enak didengar karena kami tidak bisa mengedit kata-kata tersebut. Selamat menonton.
Alkisah pada zaman dahulu, hidup seorang putri yang cantik jelita bernama Roro Jonggrang. Putri keraton Boko itu begitu digilai oleh hampir seluruh lelaki bangsawan di tanah Jawa. Suatu hari, Raden Bondowoso, pemilik tahta kerajaan Pengging, datang untuk memperistrinya. Mau apa kau kemari, Raden Bondowoso? Wahai Roro Jonggrang, kecantikanmu melebihi separuh nirwana. Diriku teringin memilikimu seutuhnya. Maukah dikau menjadi permaisuriku, Adinda? Terimalah putri, terimalah. Terima, mengapa? Baiklah, namun kuberi kau satu syarat. Cuma satu syarat, kenapa? Satu syarat. Tambah lagi, tambah lagi. Jikalau aku boleh tahu, apakah gerangan syarat tersebut? Apa kau mau lautan? Ataukah sebuah bukit seluas samudra? Atau pesawat Citylink? Kau mau belikan Transmart, Carrefour, dan seisinya? Mall Carrefour. Bangunkan aku 1000 arca dalam waktu 1 malam. Tidak sulit. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umurid dunya waddin wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Yang terhormat Bapak Kepala Sekolah dan Bapak Ibu Dewan Guru MI As-Solahiyah, yang terhormat Bapak Kepala Desa Jaya Mukti beserta istri dan staf jajaran yang hadir, yang terhormat Bapak Ibu Wali Murid MI As-Solahiyah, tak lupa siswa-siswi MI As-Solahiyah yang kami cintai dan kami banggakan. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan rahmatnya sehingga kita bisa berkumpul di tempat yang insya Allah penuh barokah ini.
Kedua kalinya salawat beserta salam tak lupa kita sanjungkan kepada baginda alam, yakni Habibana wa Nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baiklah, berdirinya kami di sini akan membacakan susunan acara pada malam hari ini. Acara yang pertama pembukaan. Acara yang kedua pembacaan hadharah. Acara yang ketiga pembacaan ayat suci Al-Quran. Acara yang keempat sambutan-sambutan. Yang kelima pembagian hadiah ranking 1 sampai 3 di masing-masing kelas. Yang keenam penutup atau doa. Yang ketujuh acara perpisahan kelas 6. Yang kedelapan penyebutan kenaikan kelas dari kelas 0 sampai kelas 5. Dan yang terakhir adalah acara penutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon dengan sangat ya untuk khusyuk membacakan Fatihah untuk pendiri MI Aslahiyah, juga guru-guru yang telah tiada, yang telah dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala, yang telah berjuang mengajar di MI Aslahiyah. Bismillahirrahmanirrahim. Astagfirullahalazim. Astagfirullahalazim. Astagfirullahalazim min kulli danwin wa natubu ilaih. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah ala hadiniya wa ala kulli natin salihah ila hadratin nabiyil Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa azwajihi wa duriyatihi wa ahlil baitil kiram sayulillahi lahum al-fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Wa ila hadrati jami'il ikhwanihi minal anbiya'i wal mursalin wa jami'il malaikatil muqarrabin sayulillahi lahum al-fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Wa ila arwahi sadatina Abu Bakar Siddiq wa Umar wa Utsman wa Ali wa baqiyati sahabati Rasulillahi ajmain sayulillahi lahum al-fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Wa ila arwahi jami'il awliya'illahi ta'ala wa syuhada'i wa sholihin wa jami'il ulama'il amilin wa jami'il musanifil mukhlisin wa jami'il mujahidin fi sabilillahi rabbil alamin khususan sultanil awliya Syekh Abdul Qadir Jailani qaddasallahu sirrahu sayulahu wa lahum al-fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Wa ila arwahi jami'il ahli kubur minal muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat min masyarikil ardi ila magharibiha bi barriha wa bariha min yaminiha ila simaliha khususan abaina wa ummahatina wa ajdadina wa jaddatina wa amamina wa ammatina wa akhwalina wa akhwatina wa masyayikhina wa masyayikhatina wa asatidatina asatidatina waliman istamana huna bisababihi wali ajlih wa nausana bikal fakir wal fakirah ya Abdul Rahman ya Jarrah ya Jarrah
Haji Husnul Khotimah bin Haji Abdul Rahman, Haji Muhammad Solihin bin Haji Abdul Rahman, Bapak Haris bin Haji Abdul Rahman, Bapak Muhyiddin bin Haji Muhyiddin bin Haji Abdul Rahman, Haji Afiyah bin Haji Abdul Rahman, Kiai Haji binti Haji Abdul Rahman. Kum kasadayana nya para putrana Kiai Haji Abdul Rahman sepuhna sadayana oge guru-guru nu kantos ngawulang di dieu yang pernah mengajar di sini di MIA Solahiyah. Udah Allah langkung uninga insyaallah nepi doa urang sadayana. Wa usulihim wa furuihim wa ahli silsilatihim wa dzurriyyatihim Allah maghfir lahum warhamhum wa'afihim wa'fu anhum wa akrim nujulahum wa wasil madkhalahum sayulillahi lahum al-fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli wa liwalidayya. La ilaha illallah wallahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad Allahus samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad Allahus samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad Allahus samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. La ilaha illallah wallahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allah. Ya تفسحوا في المجالس. الله. إذا قيل لكم تفسحوا في المجالس فافسحوا يفسح الله لكم. الله. وإذا قيل انشزوا فانشزوا يرفع الله الذين آمنوا منكم. الله. يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات.
Wallahu bima ta'maluna khabir. Allah. Ya